Halo sahabat Tansaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Tansaka Bonsai tentunya. Oke sahabatku, dalam edisi spesial tahun baru 2024 kali ini sahabat, saya akan membuat sebuah kreasi dari bahan asam jawa sahabat ya. Sekaligus saya memperingati hari ulang tahun bahan bonsai asam jawa ini sahabatku. Bahan ini saya tanam kalau tidak salah di akhir tahun 2022 sahabat, dan sekarang sudah awal tahun 2024, jadi bahan ini umurnya sudah 1 tahun ya kurang lebih sahabat ya. Jadi bahan asam jawa ini sudah berumur 1 tahun dengan lingkar batang kira-kira setengah senti. Jadi kita akan maksud saya diameter sahabat ya, setengah senti. Jadi sekarang saya akan kreasi di awal tahun 2024 ini dengan bahan asam jawa umur 1 tahun. Ini akan saya bentuk sebagai bahan bonsai berkonsep semi cascade sahabat ya, atau semi slanting atau semi air terjun. Jadi simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa buat sahabat yang baru bergabung menemukan video dari Tansaka Bonsai agar membantu support channel ini dengan ikhlas dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat menyimak sahabatku, salam satu hobi. Oke sahabatku, jadi kita langsung saja ya, coba membentuk bahan bonsai asam jawa ini sahabat. Saya akan bentuk dengan gaya semi cascade. Kita liupkan sebisanya ya, karena batangnya sudah cukup besar. Kira-kira ini setengah senti ya, sampai 1 senti untuk diameternya. Jadi saya akan gunakan kawat yang paling besar yang ada sahabatnya. Nah ini ya kawatnya, mungkin ini juga belum cukup kuat ya, kita gunakan double ya nanti ya mungkin. Saya akan mulai saja langsung sahabatku, dan nanti setelah selesai kita akan tanam di pot ini sahabat. Kita isi media dulu nanti. Oke, saya mulai saja sahabatnya. Ini kita lakukan pengawatan dari bagian bawah. Ini saya coba cek dulu untuk bentuk akarnya di bagian bawah sedikit sahabatnya. Untuk pangkalnya sampai di mana saya akan ambil dari pangkal akar ya, untuk gerakan induknya sahabatnya. Kita lihat untuk pangkal akarnya dulu sahabatnya, kira-kira sampai di mana. Nah, di sini ada liukan ya, batang di bagian bawah ini agak meliuk. Jadi ada liukan seperti ini. Nah, tak terlihat. Nah, jadi seperti ini sahabatku. Ada liukan sedikit, mungkin saya akan ambil dari pangkal sini untuk pengawatan ya sahabat. Kita mulai saja langsung untuk pengawatannya. Nah ini karena akan saya liupkan agak sedikit ekstrim mungkin ya. Nah, jadi jarak pengawatannya saya kira-kirakan agak rapat ya. Untuk pendobelannya juga agak rapat, sehingga nanti tekukan-tekukan itu bisa maksimal ya untuk ekstrimnya. Untuk asam jawa ini sendiri, karakter pohonnya atau karakter batangnya cukup lentur, kemudian tidak mudah robek ya sahabat ya, sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan terhadap bahan bonsai asam jawa yang lain ya, yang saya miliki. Jadi yang terpenting tetap berhati-hati sahabat dalam melakukan tekukan-tekukan pada batang. Dan mungkin itu berlaku juga untuk hampir keseluruhan bahan ya sahabat, atau jenis bahan.
kita lilit dulu saja sampai di ujung ya. Nah, kemudian untuk yang pendobelannya sahabat ya, saya gunakan kawat yang lebih kecil sedikit, nanti sampai ke ujung sini agar kita mudah juga untuk melakukan liukan ya. Dan kawat yang digunakan tidak terlalu besar sehingga tidak kaku ya saat menggerakkan itu ya. Jadi kita gunakan kawat ini sebagai tambahannya ya. Nah, biasanya kalau pengawatan double seperti ini, biasanya untuk ukuran yang lebih kecil yang saya perhatikan ya dari para pembonsai, biasanya diletakkan di bagian atas dari kawat yang lebih besar ya, seperti ini ya. Jadi kita ikuti saja alurnya. Saya akan coba maksimalkan untuk penekukannya nanti agar diperoleh hasil yang lumayan unik ya mungkin ya untuk gerak dasarnya. Setahu saya untuk gaya semi cascade ini kita meniru gerakan pohon di alam yang biasanya ada di tempat-tempat tinggi ya, tempat-tempat tinggi. Kemudian arah dari ujung pohon itu atau mahkota pohon itu biasanya ada di bagian agak rendah ya, agak rendah seperti air terjun. Jadi posisi pohon itu seperti agak merunduk atau mendatar ya di permukaan. Dan untuk gaya semi cascade ini cukup unik ya kalau kita gunakan atau aplikasikan di bahan bonsai asam jawa seperti ini, karena untuk karakternya seperti tadi saya sebutkan itu cukup lentur ya. Jadi kita bisa liukan sesuai dengan imajinasi kita sahabat. Baik sahabat Tangsaka Bonsai, jadi untuk sementara gerak dari batang utamanya seperti ini ya sahabat ya. Saya coba maksimalkan ya seperti demikian. Nah, sekarang kita tinggal melakukan penyesuaian terhadap percabangan-percabangannya, mungkin untuk membentuk tajuk-tajuk ya yang sesuai dengan gerak batang induknya ini. Kemudian selanjutnya kita akan tanam di wadah penanaman yang baru ya sahabatnya. Oke sahabat Tangsaka Bonsai, jadi untuk mempermudah nanti kita
melakukan pengawatan dan pembentukan terhadap percabangannya. Ini karena sudah terlalu rendah ya. Ini kita langsung pindahkan saja ke dalam pot ini dulu ya. Kita akan juntaikan sehingga nanti terlihat untuk kemana arah percabangan yang pas, yang sesuai dengan gerak induk batang sahabat ya. Jadi sudah cukup untuk medianya sahabat ya. Nah, sekarang saya akan lakukan pembongkaran. Kita bongkar saja ini ya dari polybag ini. Kita lihat bagaimana untuk akarnya di bagian bawah. Karena untuk gaya semi cascade ini paling tidak kita memperlihatkan pangkal akarnya saja sahabat ya. Jadi kita tidak akan melakukan pemotongan akar dulu karena di samping itu terlalu riskan ya untuk kehidupan pohon ini. Kita biarkan dulu akarnya sampai benar-benar sehat ya. Ini kita bongkar saja dari polybagnya. Jadi untuk akarnya seperti ini sahabat. Saya sesuaikan tadi ya. Di bagian ini sudah mendatar. Kita akan langsung tepatkan di pot ini ya. Untuk lebih menjaga perakarannya agar tetap rendah atau pipih ya. Saya gunakan pembantu di sini ya, berupa tatakan. Posisinya kita tempatkan di pinggir pot ya, untuk arah jatuh dari mahkota ini, arah jatuh dari ujung pohon ini maksudnya. Ini kita biarkan dulu, tidak kita lakukan pemotongan akar dulu sahabat ya, karena terlalu riskan. Di samping itu ada tekukan yang cukup ekstrim ya, sehingga cukup berbahaya untuk kehidupan pohon ini ke depan ya. Kita tunggu dulu nanti lagi untuk keadaan pertumbuhannya setelah kita lakukan pengawatan seperti ini. Mudah-mudahan tidak mati sahabat ya. Kita akan kubur langsung. Saya akan bantu di bagian bawah ya dengan menggunakan kawat ya, sehingga posisinya tidak terungkit-ungkit ya ketika kita melakukan pemindahan atau penyiraman ya nanti ya, dan juga pembentukan ini. Oke, jadi kira-kira seperti demikian ya sahabatku. Kita akan timbun lagi di bagian atas. Dan di bagian batang utama tadi juga saya tambahkan ikatan seperti ini dengan tali plastik raffia untuk menjaga batang ini tetap pada posisinya ya. Karena suatu saat nanti ini membesar, pastinya akan mengalami perubahan bentuk ya, sesuai dengan konsep awal kita. Pastinya akan mengembang, ditekukan sebelah sini dan sebelah sini sahabat. Jadi agar tetap posisinya kita ikat, kita bantu dengan tali plastik. Dan kita kubur lagi. Oke, jadi sementara seperti ini sahabat, kita siram dulu ya. Selanjutnya kita akan lakukan pengawatan lanjutan terhadap percabangan yang lain sahabat.
Oke sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, jadi seperti ini ya hasil dari pembentukan atau pengkonsepan semi slanting atau semi cascade terhadap bahan bonsai asam Jawa ini ya, yang berumur 1 tahun kurang lebih. Jadi sedemikian cukup ekstrim ya saya rasa. Nanti kita suburkan kembali agar bahan ini cepat dalam pembesaran, terutama di bagian batangnya ini, sehingga posisi gerakannya ini akan lebih kuat ya, dan kita bisa lakukan pelepasan kawat di perawatan selanjutnya. Kemudian untuk daunnya saya tidak pruning semua dulu ya sahabat ya, karena pengalaman saya pernah mempruning bahan bonsai asam Jawa seperti ini yang sudah saya bentuk seperti ini. Saya habiskan daunnya, ternyata akhirnya mati sahabat. Jadi kita biarkan dulu sampai benar-benar bahan bonsai ini cukup sehat dan subur ya sahabat ya. Ditandai nanti dengan mungkin dengan pertumbuhan titik-titik tunas baru, sehingga keadaan pohon ini tetap stabil sahabat ya ke depannya. Oke, jadi kira-kira itu yang bisa saya bagikan pada edisi kali ini, edisi tahun baru di Taksaka Bonsai ya sahabat ya. Semoga berkenan dan bermanfaat buat sahabat penghobi semua, terutama sahabat penghobi yang baru mulai belajar tentang seni bonsai. Semoga bisa memberikan inspirasi juga dalam membuat atau belajar membuat bonsai sahabat ya. Jadi untuk bahan bonsai asam Jawa cukup lentur, jadi tidak usah takut untuk melakukan dukan-dukan seperti ini. Yang penting hati-hati sahabatku. Selamat tahun baru 2024. Semoga sahabat semua, terutama sahabat penghobi semua, selalu dilancarkan dalam setiap usaha dan karya. Lebih baik ya di tahun ini, dan juga mendapatkan rezeki yang berkah di tahun baru 2024 ini ya, dalam segala usaha dan karya. Saya Iksa mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dengan ikhlas untuk mendukung Taksaka Bonsai tetap berbagi proses belajar bonsai. Sampai jumpa lagi. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.